Halo, perkenalkan saya Aji Mona dari Psikologi B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai nafsu sebagai penggerak tingkah laku manusia. Nafsu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya jiwa atau manusia. Nafsu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf nun, yang kedua adalah huruf dan yang ketiga adalah huruf sin. Nah, nafsu tersendiri dalam kosakata bahasa Arab itu digolongkan ke dalam isim yang artinya kata yang menunjukkan benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau segala sesuatu yang menyerupainya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, nafsu itu diartikan sebagai keinginan, kecenderungan, dorongan jiwa yang kuat untuk melakukan perbuatan, entah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya nafsu itu merupakan bagian dari tingkah kita yang mendorong atau menggerakkan diri kita untuk melakukan suatu tindakan, maupun itu tindakan tingkah laku yang baik atau tindakan yang menyebabkan kita itu yang menjadi buruk gitu. Nah, setiap tingkah laku kita itu bertujuan seperti halnya belajar, terus berolahraga, bekerja, bermain, berkreasi, bahkan hobi seperti menulis atau bahkan berhayal sekalipun gitu. Jadi semua aktivitas itu yang kita lakukan itu semua terjadi karena nafsu, karena melalui nafsu itu kita melakukan sebuah aktivitas. Nafsu itu pada dasarnya merupakan komponen yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang memiliki kekuatan mendorong sesuatu atau yang disebut dengan syahwat dan menghindari diri untuk melakukan sesuatu atau al-mudul. Nah, kecenderungan nafsu untuk menghindari sesuatu itu bila tidak dituntut oleh kalbu dan akal, bahkan menjadikan seseorang itu menghindari perbuatan banyak hal seperti halnya malas beramal, terus harus nahi mungkar gitu. Misalnya kayak malas belajar, lari dari tanggung jawab, ada perbuatan al-ghudub yang tidak dituntut oleh akal dan kalbu. Sedangkan yang membuat manusia bergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan adalah syahwat. Bila semua dorongan yang dimiliki ingin dilakukan, maka disebut dengan hawa nafsu, atau hawa nafsu itu sendiri dorongan untuk mewujudkan apa saja yang menurut individu atau manusia itu menyenangkan. Jadi, bila hawa nafsu ini mendominasi dan berkuasa dalam diri seseorang, diri manusia gitu, maka tumbuh menjadi seorang yang haus akan seks tanpa norma. Jadi haus untuk memperoleh harta tanpa aturan, terus mencari kekuasaan dengan jalan pintas dan sejenisnya gitu. Dengan demikian maka hawa nafsu akan menjadi tindakan seseorang marah kepada aktivitas yang negatif. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu mempunyai nafsu. Nafsu yang terdapat pada manusia itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Jika manusia mampu menguasai atau mengendalikan nafsunya, artinya dia tengah berusaha mengatasi salah satu ujian dari Allah Ta'ala itu yang cukup berat gitu. Sekiranya nafsu itu dididik ke arah kejahatan, maka hawa nafsu itu akan menjadi jahat dan liar. Maka akan melahirkan orang yang pandai tapi jahat, terus orang yang bodoh tapi jahat, orang yang jahat, dan pendidik yang jahat. Sebab itu nafsu itu perlu dikendalikan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 nafsu. Yang pertama itu namanya nafsu mutmainnah, di mana pemilik nafsu ini ia akan merasakan tenang dengan pemberian dari Allah dan Rasul tentang dirinya, pasrah pada ridhonya dan ketetapan Allah Ta'ala, lalu tidak marah dan tidak merusak keimanannya. Sedangkan nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah, di mana jiwa yang tidak konsisten, di mana hati yang banyak berbolak-balik dan berwarna-warni. Terkadang ia ingin kepada Allah, terkadang ia lalai kepada Allah, terus kadang juga dia menghadap kepada Allah, kadang juga dia berpaling kepada Allah gitu. Terus kadang dia cinta, lalu kadang dia benci, dan kadang bahagia, kadang sedih, kadang ridho, kadang marah, kadang takut, kadang patuh. Nah, jadi nafsu lawamah itu memang nafsu yang tidak konsisten. Nah, nafsu yang ketiga adalah nafsu amarah. Nah, ini adalah nafsu yang tercela, di mana ia menyuruh melakukan membuat keburukan. Nah, dalam pandangan Islam itu dibedakan ya dengan hawa nafsu. Jadi kata hawa nafsu itu lebih sering berkonotasi dengan negatif. Karena dalam Al-Quran itu kata hawa itu digunakan untuk mengungkapkan sisi jahat dari diri manusia. Nah,
Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, orang yang mengikuti hawa nafsu juga disebut sebagai buta dan tuli. Sebaiknya orang mukmin adalah orang yang diberkahi dengan suara hati yang membuat mereka itu mampu menilai baik dan benar, buruk dan bagus gitu, serta memiliki wawasan yang mendalam yang membuat mereka itu mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang ada di sekitar kita atau pengalaman yang pernah kita lalui gitu. Tinjauan ulama itu menurut Imam Al-Ghazali itu mengatakan kalau nafsu itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah keserakahan nafsu terhadap harta benda. Nah, seseorang yang telah mendapatkan anugerah dari Allah, kewajiban baginya itu untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jika kalian menjadi orang kaya, maka syukurilah. Jika kalian itu berkedudukan, maka manfaatkan kekuasaan dan kedudukanmu itu untuk kemakmuran masyarakat gitu. Kemakmuran rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengumpulkan harta yang tujuh turunan itu tidak habis. Jadi nafsu yang kedua adalah nafsu amarah, akan membakar dan membutakan hati. Nah, cara terbaik untuk bisa mengendalikan nafsu amarah yang ada dalam diri sendiri itu dengan berusaha sabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain, lalu bersikap lapang dada, terus suka memaafkan dan bermurah hati. Lalu ketiga adalah kesenangan duniawi mendorong nafsu, di mana kesenangan dunia itu merupakan racun pembunuh yang mengalir dalam urat orang mencari dan mengajar kekuasaan tanpa memperhatikan itu agama atau apalagi norma yang sebenarnya dari masyarakat. Yang penting ia memperkekuatan walau dengan cara apapun. Yang keempat adalah nafsu syahwat, dimana Imam Al-Ghazali itu mengingatkan syaitan itu menggoda manusia dunia itu melalui berbagai cara atau melalui berbagai hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah harta, wanita, tahta atau yang biasa disebut dalam kekuasaan. Nah, karena nafsu ini pula Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga gitu. Dari nafsu perut pula muncul nafsu kemaluan dan kecenderungan pada harta, benda, dan akhirnya disusul dengan berbagai bencana yang banyak gitu. Sementara Ibnu Qudamah juga menyebutkan hawa nafsu kemaluan merupakan nafsu yang tidak mungkin dihindari oleh anak keturunan Adam karena mempunyai dua manfaat. Yang pertama yaitu mempertahankan keturunan, yang kedua yaitu agar manusia itu membandingkan kenikmatan yang dirasakannya dan kenikmatan yang bakal dirasakan di akhirat. Dapat disimpulkan dari pembahasan saya dari awal hingga akhir dengan memperhatikan pandangan Al-Quran, hadis, dan para ulama bahwasanya nafsu itu pendorong atau penggerak seseorang untuk memperoleh kesenangan dan berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang baik itu mengajak seseorang itu untuk mengarahkan aktivitasnya terhadap suatu kebaikan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa mengharapkan ridhonya. Sedangkan nafsu yang tidak baik itu bakal mengiring manusia itu pada keburukan atau perbuatannya tidak baik. Oleh karena itu, manusia itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuh syahwatnya, karena itu pasti nggak akan bisa. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah itu memimpin hawa nafsunya dengan kekuatan iman dan akal yang sehat, agar hawa nafsu mereka itu dapat dikendalikan ke arah yang sesuai dengan syariat agama Allah. Sekian mengenai nafsu. Terima kasih.